Benarkah bangsa Viking pernah menjadi Muslim? Bayangkan, para prajurit tangguh dari utara, penjelajah samudra yang tak kenal takut, dan penguasa lautan. Viking. Nama mereka membangkitkan citra pedang, perampokan, dan mitologi Nordik. Tapi bagaimana jika saya katakan pada kalian, bahwa sebagian dari cerita yang kita tahu, mungkin tidak sepenuhnya benar? Hari ini, kita akan menyelami sejarah, menyingkap fakta-fakta mengejutkan, dan menjawab pertanyaan yang membuat banyak orang penasaran. Apakah benar bangsa Viking adalah Muslim? Mari kita mulai dengan sedikit konteks. Bangsa Viking atau Norsemen adalah pelaut, penjelajah, dan pedagang dari Skandinavia yang beraktivitas intensif antara abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Mereka dikenal karena penjelajahan ambisius mereka hingga ke Amerika Utara, perampokan di pesisir Eropa, dan jaringan perdagangan yang luas. Mereka mendirikan pemukiman, kerajaan, dan meninggalkan jejak peradaban yang kaya di seluruh Eropa dan bahkan lebih jauh. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul sebuah narasi yang tak terduga bahwa ada hubungan kuat antara Viking dan dunia Islam. Bahkan ada yang berspekulasi, apakah sebagian Viking sebenarnya menganut agama Islam? Ini terdengar gila, bukan? Pertanyaan ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa bukti arkeologis dan catatan sejarah yang mulai mengikis pandangan konvensional kita. Salah satu bukti paling mencolok adalah penemuan cincin perak abad ke-9 di sebuah makam wanita Viking di Birka, Swedia. Cincin ini memiliki ukiran batu berwarna ungu dengan tulisan Arab Kufik kuno yang berbunyi untuk Allah atau untuk Tuhan, bukti yang menunjukkan bukan penemuan terisolasi. Selain itu, ribuan koin perak Islam atau dirham telah ditemukan di situs-situs Viking di Skandinavia. Ini adalah bukti kuat adanya kontak dagang yang intens antara Viking dan kekhalifahan Islam, terutama melalui jalur perdagangan Sungai Volga. Bahkan, ada penemuan fragmen tekstil di makam Viking di Uppsala yang diakini memiliki pola Islami, atau kain sutra dari Persia atau Asia Tengah. Kita juga memiliki catatan sejarah dari pengelana Arab seperti Ahmad ibnu Fadlan, yang pada abad ke-10 melakukan perjalanan ke wilayah Volga dan bertemu dengan sekelompok Rus yang diakini adalah Viking. Ibnu Fadlan mencatat detail tentang kebiasaan, ritual, dan penampilan mereka. Meskipun catatan Ibnu Fadlan cenderung menyoroti perbedaan budaya dan kebiasaan yang asing baginya, ini membuktikan adanya interaksi langsung. Pertanyaannya, seberapa jauh interaksi ini memengaruhi keyakinan? Dalam konteks perdagangan global saat itu, pertukaran barang sering kali diikuti oleh pertukaran ide, teknologi, dan bahkan keyakinan. Pedagang Viking yang menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun,
di wilayah Muslim mungkin saja terpengaruh atau bahkan mengadopsi elemen dari budaya dan agama Islam. Jadi, apakah ini berarti bangsa Viking secara keseluruhan adalah Muslim? Jawabannya, tidak. Tidak ada bukti sejarah yang solid bahwa bangsa Viking secara kolektif meninggalkan keyakinan pagan mereka dan memeluk Islam. Namun, penemuan-penemuan ini menunjukkan hal yang jauh lebih menarik, bahwa dunia Viking tidaklah terisolasi seperti yang kita kira. Mereka adalah bagian dari jaringan global yang kompleks, berinteraksi intens dengan peradaban lain, termasuk dunia Islam yang pada masa itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan. Sangat mungkin, dan didukung oleh bukti, bahwa ada individu-individu Viking, terutama para pedagang yang sering bepergian, yang mungkin memeluk Islam. Mereka adalah Viking Muslim, namun bukan berarti seluruh bangsa Viking. Fakta ini memperkaya pemahaman kita tentang sejarah, menunjukkan betapa cairnya batas budaya dan agama di masa lalu, dan bagaimana interaksi global telah membentuk peradaban sejak lama. Bukti-bukti ini adalah pengingat bahwa sejarah seringkali jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita bayangkan. Viking bukan hanya perampok brutal, mereka adalah penjelajah, pedagang, dan pionir yang bertemu dan berinteraksi dengan berbagai budaya. Bagaimana pendapat kalian tentang fakta-fakta ini? Apakah kalian terkejut? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya, tinggalkan komentar tentang topik apa lagi yang ingin kalian bahas, dan tentu saja, subscribe channel ini untuk lebih banyak lagi mengungkap misteri sejarah.